Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan awal bulan Rajab. Bersyukur kita kepada Allah. Disunnahkan kita juga melaksanakan puasa sunnah Rajab, memperbanyak istighfar pada malam hari, kemudian juga memperbanyak ampunan kepada Allah. Karena setelah kita memasuki bulan Rajab, masuk kepada bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah membarik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balligh Ramadan, ya Allah. Jemaah rahimakumullah, ayat ini begitu pendek, cuma 3 ayat. Bahkan anak-anak kita juga hafal. Bahkan seringkali juga dipakai ketika anak-anak itu mau pulang pengajian, dibaca surah Al-Hasr ini. Namun yang disayangkan adalah pendek surat ini, cuma 3 ayat. Tapi begitu dibaca ayatnya, mohon maaf sekali lagi, bukan berarti tidak baik, bukan berarti kurang bagus. Saya paham, karena biasanya kalau kita belajar sudah berkejaran dengan waktu, usia, bukan berarti tidak mudah, tapi akan sulit. Tapi kalau kita belajar dari awal, dari kecil, membiasakan huruf-huruf Al-Quran itu dengan baik, baik per huruf ataupun per lafaz, maka dengan sendirinya itu akan terasa oleh kita sendiri dengan baik. Dan ayat ini pula pun sering dibaca ketika kita dalam sholat. Maka berhati-hatilah saudara-saudara. Bacaan Al-Quran dalam sholat memang sunnah. Tapi bukan berarti kita semau-maunya tanpa kita mengindahkan apa yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita mengenai Al-Quran. Maka penting pembelajaran Al-Quran ini, huruf demi huruf, ayat demi ayat, agar ibadah terutama sholat kita betul-betul mendapatkan nilai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir masalah pahala. Kalau pahala ngaji nggak ngaji sudah disiapin oleh Allah. Niat saja di rumah kita, kalau memang kita niat mau ngaji, kebetulan ada halangan suatu apapun, maka niat itu sudah diberikan pahala oleh Allah. Lebih-lebih sampai kita membaca ayat Al-Quran. Tapi bukan berarti Al-Quran cara membaca tidak mengindahkan kepada huruf-hurufnya. Nah, ini yang saya khawatirkan ketika kita membaca Al-Quran. Ngaji di mana lu? Udah berapa tahun di majelis? Sekian tahun. Tapi begitu didengar oleh jamaah, justru bacaan Al-Qur'annya tidak sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Maka sekali lagi para jamaah mohon maaf, senang tidak senang, suka tidak suka, ini harus saya sampaikan kalau berkenaan dengan Al-Qur'an. Harus saya sampaikan. Karena kalau tidak saya sampaikan, maka mudaratnya adalah saya yang terutama bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah. Akan tetapi kalau kita masih betul-betul taraf belajar, terutama niatkan di dalam hati kita li talabul ilmi, maka salah pun masih dapat ampunan dari Allah. Itu kalau kita niat belajar. Tolong diperhatikan, karena ayat ini mohon maaf, jangankan kita yang jarang ngaji, jangankan kita yang malas ngaji, yang terkadang katanya sudah hafal ini surah Al-As, tapi ketika dibaca tidak sesuai dengan ayat itu sendiri. Sulit memang ketika mengepaskan huruf itu dengan
ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat dalam logat kita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa wal 'asr, dia sad bukan sin. Kalau dibaca wal as berarti sin. Mulutnya, bibirnya agak dikedepankan. Wal ausri. Wal ausri in masuk ke anun. Alifnya idgham bi gunah. Innal, di situ nunnya dia mematikan lam, mesti jelas. Maka tadi kalau saya simak, jadi seolah-olah kayak diseret gitu baca Al-Qurannya. Ini khawatir kalau kita dalam sholat, makmumnya ahli ibadah semua, ahli Quran. Kita dengan PD-nya maju, sementara di belakang kita ahli Quran semua. Bahaya. Wal ausri innal ingsa, dia sinnya tipis. Ada lari agak ke ujung. Insa beda dengan sin besar. Insa sinnya pakai alif matabai. Innal ikfa. Ikfanya ikfa safawi karena dia mengharapkan sin. Insana lafi, boleh enggak berhenti di khusrin? Kalau kita ngebaca secara litalabul ilmi, belajar seperti anak-anak TPA, TPQ, boleh enggak apa-apa. Wal asr innal insana lafi khusr, boleh enggak masalah. Akan tetapi kalau dilarikan ke ilmu tajwidnya jelas salah. Kenapa salahnya? Ini cuma ayat pendek-pendek ya. Maka lebih baik diwasal. Kalau diwasal dihidupkan roknya. Wal ausri innal insana lafi khusrin illa kha. Di situ kha, bukan hus. Kalau dia innal insana lafi khusrin berarti ha. Di situ kha, mutlak kudu ngorok. Jangan kebalik, kalau tidur ngorok, ngaji nggak ngorok. Ini yang kebanyakan ini. Innal insana lafi khusrin illa. Maka kata ulama-ulama ahli tajwid, lebih baik berhenti di ilah. Kenapa harus berhenti di ilah? Karena berkenaan dengan maknanya ayat-ayat ini. Kalau umpama dibaca wal asr, kalau orang tua dulu belajarnya wal asr. Innal insana lafi khusr. Begitu ngebaca inna anjalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Makmum di belakang ngejawab, kunaon imam kadar-kadar bae. Liur barang nama. Maka sama seperti ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Berhenti di situ. Kenapa dia harus berhenti di illa? Karena wal asri ad-dahru aw ma ba'da zawali ilal ghurubi aw salatil asri. Namun dina terjemahan sering kita baca wal asri, demi waktu atau demi masa. Itu kalau dalam terjemahannya. Tapi kalau di sini ad-dahru aw ma ba'da zawali ilal ghurubi wa aw salatil asri. Di situ dia menjelaskan demi waktu asar.
demi waktu asar. Kalau di terjemahan kita sering lihat demi waktu atau demi masa. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Tapi kalau menurut ilmu tajwid, ilmu nahwunya demi waktu asar. Kenapa Allah menunjukkan begitu dia waktu asar? Karena semuanya begitu sudah datang waktu asar, berubahlah hitungan hari Hijriyah. Puasa Ramadan, kalau ngitungin miladiah kita jam 12 malam buka puasa. Ya kan? Tapi kalau Hijriyah, maghrib Allahu Akbar baru kita buka. Berarti begitu sudah masuk asar, nah besok umpama hari Jumat, begitu sudah masuk asar itu sudah masuk malam Sabtu. Tapi kalau miladiah Masehi masih tetap hitungannya adalah hari Jumat. Maka di sini penting kita pahamnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa di situ berhentinya. Kenapa harus diilla? Demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi khusrin itu adalah rugi. Ini Allah yang ngomong. Ini Al-Quran yang ada di dalam hadapan kita, bukan saya, bukan ulama, bukan kiai. Innal insana, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi dan rugi. Kenapa rugi? Padahal kita sholat, padahal kita ngaji, padahal kita sedekah, padahal kita silaturahim, padahal kita berbuat baik dengan sesama. Tapi kenapa Allah masih mengatakan rugi dan rugi? Innal insana lafi khusrin illa, terkecuali kata Allah illallazina amanu. Ingat illallazi, zal nazal gede, zal besar, lidahnya kudu digigit. Illallazi maka iya madabai illallazina alifnya berdiri madabai 2 harokat. Amanu, nunnya mematikan waw, 2 harokat. Wa amilus, lam masuk ke sad. Wa amilus sadnya 2 harokat. Salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saubil jangan dibaca sao. Kalau sao berarti sin. Sau. Kita kadang-kadang kebalik, ada ngomong bakso bener, sod. Gini dan dong iya mah watawa saubil be. Saubil haq. Ini kan sod. Baso kan? Maka belajar, pulang dari sini belajar, lari ke dapur. Belajar di dapur itu ada hukum-hukum Quran itu banyak di situ. Kalau ingin belajar izhar, belajar ikhfa, gayung, gentong, kunon serius ya, emang begitu belajar. Memang begitu belajarnya. Jadi ahli-ahli qiraat mah naon bae bisa dilakukan. Hayang ngopi. Ikhfa. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Kalau berhenti di situ boleh, ya enggak dilarang. Cuman tidak berkaitan dengan lafaz seterusnya. Kalau dia berhenti wal 'asri innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia rugi. Nah tanda tanya di situ, ruginya kenapa ruginya?
Toh kita sholat, toh kita ngaji, kita baca Al-Quran, kita sedekah, silaturahim, kenapa rugi? Ternyata orang-orang yang tidak dikategorikan rugi adalah illalladzina amanu. Hanya orang-orang yang beriman, amanu. Hanya orang-orang yang beriman, illalladzina, terkecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Apakah kita yang sering ngaji tiap malam Jumat, tiap malam Marbot, tiap malam Kamis? Belum itu. Apakah kiai, apakah ustaz, apakah abai? Belum itu. Orang-orang yang beriman adalah wa'amilus sholat, adalah mengamalkan amal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu adalah amal perbuatan yang tidak bertentangan baik dengan akidah ataupun syariat. Tuh, itu disebut amal soleh. Yang disebut amal soleh itu adalah sesuatu amal perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat dan hukum dunia. Nah sekarang kita boro-boro ngebaca Al-Quran saja masih acak-acakan. Maka wajar doa kita belum diijabah oleh Allah. Salat kita nunggang dongeng juga belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena aturannya tidak dipakai. Ini mohon maaf memang rada-rada. Tadi di awal sudah disampaikan kalau urusan Quran saya kudu benar-benar ngajelaskan ana. Maka wajar kebon beak sama bajing. Iya kan? Borongan gak kelar-kelar, gaji nunggak, ruwet memang lagi kalau sudah urusan Al-Quran malur. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, demi waktu asar. Maka lamun kolot baheula mah sok kanan pan orang kita lamun datang waktu maghrib, barudak asup ulah sok alulin di jalan loba juri. Tuh, orang-orang tua dulu ulah sok ulin di jalan jangan geus waktuna maghrib dia mesti aya jurig segala macam. Lah sekarang mana ada jojong bae maghrib di pinggir jalan. Dasar memang rumahnya di pinggir jalan. Iya kan? Ngeluarkeun gitar teh. Kenapa mukaku tak mirip ayah? Nah, dalam hal ini para jamaah rahimakumullah, mohon maaf sekali lagi kalau kita dalam baca Al-Quran wal jadi bukan di surah wal as saja, di surah apa saja deh kalau ketemu shad ya seperti itu, ketemu sin ya seperti itu, ketemu zal ya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar di surah Al-As. Jumat yang lalu kita sudah membahas At-Takasur Al-Akumut sudah. Ini pendek ayatnya. Maka hati-hati ke bulan puasa Mansur ngarep taraweh. Kalau dia mau diwasal, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kanan baik. Lima kadang-kadang hiji-hiji wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah bacaannya, bacaan nama benar ngan tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Makanya saya mah terus terang baik sampai dengan Idrus Maher lamun dina grup dina waalaikumsalam lain teu hayang saya mah tengah baca bahasa Arab lain. Kabawa ki ngising lain naon. Rasa geus dibahas eta geus. Ngan hati-hati, lain teu meunang eta HP aya Al-Qur'an, lain teu meunang eta HP aya Yasin, aya segala macam. Memang kiwari memang seperti itu. Senjata itu akan bisa manfaat tergantung bagaimana yang memakainya. Ya. Makanya hati-hati. Waalaikumsalam bener terus eta pan ayat Al-Qur'an eta.
Dibawa ku ente ke kamar mandi. Ustaz kan nggak hidup, HP-nya mati. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibawa, nggak dibaca itu Al-Quran. Dibawa ke kamar mandi, bener ente. Ulah ngguk-nggukan doang ya. Makanya hati-hati taing malen-len teh hayang eta nu sendina WhatsApp ge. Waalaikumsalam. Bener bagus, eta mah bagus. Cuman eta bahayana. Cukuplah ku bahasa-bahasa HP bae. Jangan diajarkeun ku salam, nuluk salam sama geus kitu bae. WRWB geus. Was gitu. Ya. Jadi lain temen yang Allah bae, hop teu masalah teu masalah. Nu masalah teh ketika eta ayat Al-Qur'an hampura mohon maaf tuh loba dulur-dulur urang eta di kuburan Al-Fatihah diteuneun dina batu nisan. Laju eta nu nganter mait ngalengkahan ayat Al-Qur'an nek kumaha benerna tah hirup. Laki warik udara ria eta diasupkeun kana HP dibawa eta kana WC. Bener eta teh hirup eta HP tapi eta Al-Qur'an eta. Yo, cari cing dia. Kayak ngerti. Kadang-kadang geus biasa-biasa baik. Berarti salah Ustaz Selami, tidak salah, teu salah lagi makena bisa umpama mereka kamar mandi teu beh heula HP-na di masjid. Ngisingna di ditutup. Beres ngising HP leuwih. Iya kan? Makanya wajar orang mah dulur-dulur kunaon ya hirup teh aya perubahan karena memang agama geus dipermainkan, Al-Qur'an dipermainkan. Dong orang ngabaca Yasin, Masya Allah, paneta Yasin ta al-qalbul Qur'an, jantungna Al-Qur'an, ada ngabagi Yasin doang persis ngabagi domino. Kaju ngalumbuk pandina suku urang tah. Hampura ieu mah dulu-dulu kabehan hampura. Itu mah terserah. Kalau sudah saya sampaikan mau dipakai los atau tadi dipakai ge. Nu penting saya geus nyampaikeun. Karena lamun saya pribadi, naon dalilna? Wala tastaru bi ayati samana qalila. Wala tastaru bi ayati samana qalila. Eta ayat-ayat Allah ulah diperjualbelikeun. Eta nu sering ngabalas WA-na jeung uluk. Ih aing jeung kumaha aya ngabalas bae. Tenanawan teu masalah lamun bisa makena nya. Eta HP dibawa ke pasar. Barang di pasar cek riwayat mah 1001 macam iblis setan eta ayeuna di pasar. 1001 macam iblis setan ayeuna di pasar. Iya makanya tukang dagang nipu benipu. Hampura bah. Cau goreng dibilangkan bagus, cau atah kan penting kuning memang. Iya. Hampura ieu mah dulur-dulur. Jadi saya sampaikan lamun masalah Al-Qur'an, ya itu saya nggak bisa. Ya, karena berkenaan dengan ya. Jadi terserah itu mah mau terima syukur enggak juga ya. Sudah saya sampaikan. Paling nggak bisa nyerikan doangnya Jumat hari mau ngaji deui geus. Yakin nih. Kundung. Inilah yang disebut rugi saudara-saudara. Innal insana lafi khusrin, rugi ternyata di situ rugi. Nah salat mah orang salat, ngaji mah ngaji, puasa mah puasa kayak Ramadan. Bahkan meureun kamari bulan Rajab ieu ge aya nu puasa mah. Nu daek mah Salat orang sedekah silaturahim. Tapi kunaon orang masih ngomongkeun rugi.
Maka orang-orang yang tidak digolongkan rugi adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu siapa? Apakah kita yang sering ngaji? Apakah kita sering tablik? Bukan itu, saudara-saudara. Orang yang dikategorikan adalah dia iman, benar-benar iman kepada Allah. Aya ujungna wa amilus shalihat, ngamalkan amal soleh. Bagaimana cara mengamalkan amal soleh itu? Adalah mengamalkan amal soleh itu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat akidah. Jadi kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari susah kita mah. Hidup bertetangga, yang satu tetangga kita baik, yang satu tetangga kita mengomongkan baik. Susah kita mah. Kesel nu aya. Dengan di dukune ya. Maju. Mengenai can bisa orang mama. Ustaz bisa can ngamalkan amal soleh, can bisa. Saudara-saudara can bisa. Mana can bisa na? Ceramah lamun teu dibayar pundung. Karena jujur can bisa. Jadi berberkat komo. Pundung lebih parah. Mengundang nabi. Otak. Maka susah orang saudara-saudara. Terus kumaha Ustaz, orang ieu supaya hirup ieu benar-benar sesuai dengan aturan agama. Maka ayak ujung kalimatna wa tawasau bil saling ingetkeun, saling nasihati dengan kebenaran. Jadi ulah boga pamikiran modal kieu ya. Ih aing teu pantas nasihatan dia, nu pantas ke dia nasihatan aing. Teu kitu agama mah. Teu kitu sanajan eta telur kaluarna tina bujur embe, lamun memang telur ambil. Maksudnya apa? Meskipun dia seorang yang kita anggap dia adalah jauh dari agama, nggak pernah berjamaah ke masjid, ke musola, nggak pernah ngaji, tapi omongannya ngena, omongannya masuk, ambil. Itu maksudnya. Sebaliknya kita dipertontonkan sekarang, orang yang ngomongnya luar biasa, agama diperdagangkan, ngomongnya luar biasa, tapi rakyat kecil, masyarakat kecil saya sudah ngomong doang, berarti kan ilmuwan. Jadi susah saudara-saudara. Wa amilu sholih wa tawassaw bil haq. Orang nasihatin dengan kebenaran. Kumaha carana semampu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita yang ada. Ulah jauh-jauh leluhur-luhur nasihat-nasihat mah. Ya, wa ballighu anni walau ayat, sampaikan sanajan satu ayat. Jadi jangan sampai punya anggapan teu pantes kula manasihatan anjeun mah. Nu pantas mah anjeun nasihatan kula, sebab anjeun mah geus ngajina luhur, ngajina ka mana-mana, henteu kitu. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Ali, coba dia datang silaturahim ke itu kana Uwais Al-Qarni." Riwayatnya Sayyidina Ali sampai bertanya, "Ya Rasul, saha Uwais Al-Qarni itu? Apakah dia seorang ulama?" Lain. Bahkan budak sahaya, tapi karena baktinya kepada orang tua, sampai Sayyidina Ali diperintahkan minta doa karena Uwais Al-Qarni. Orang memboro-boro. Karek bisa make sorban mah geus petang-tang, peteng-teng mah. Make sorban lain dipakai salat dilumbukeun. Orang mah kebalik saudara-saudara ya Allah. Maka sering saya pesan karena dulur-dulur ya. Karena si Medi, Usus Nur Edi, Salak, Mansur, Idrus, kalau memang sudah dipercaya oleh masyarakat, biarkanlah masyarakat yang akan menilai. Kita nggak usah nunjukin ilmu kita. Ya Rabba'ullahi darajat, Allah mengangkat derajat melalui manusia. Kemarin disampaikan, manusia tidak berhak menilai seseorang manusia lain. Manusia tidak berhak untuk menghukumi manusia itu sendiri. Yang berhak menilai adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat.
nggak bisa kita pungkiri, si anu tuh ya, si anu tuh ya. Otomatis iman kita lemah, ke bawah emosi kita naik, ujung-ujungnya kita rugi. Paham ya? Maka penting lah sumerah diri ke Allah, pasrahkan ke Allah. Naon anu bakal terjadi? Kabeh di Allah datangna bakal kembali ke Allah. Innalillahi wa inna, selama kita masih ikhtiar. Kemudian siapa lagi orang-orang yang beriman, wa amilus shalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis wa tawassaw bis sabr. Innal insana al jinsi, itu adalah jenis, artinya jenis orang itu manusia. Kemudian fi tijaratin falaisu fi husranin awsa ba'dhum ba'dan ayal imani alal ta'ati wa ala ma'siyatin. Tah jadi orang anu bernasihat-nasihatina masalah kebenaran, tawasabil haq dina masalah keimanan, kebenaran, ketaatan. Ustaz, saya nggak berani kalau ngomongin itu, minimal dengan doa. Kan sudah sering saya sampaikan, kalau kita berani dengan fisik, silakan dengan fisik. Nggak berani dengan fisik, dengan lisan. Nggak berhasil dengan lisan, cukup dengan doa. Kita lewat, ada tetangga kita, teman kita, saudara kita lagi urak-urakan minum segala macam. Kalau memang mampu dengan fisik, silakan. Kalau mampu, tapi mudarat apa enggak? Yang jelas pasti mudarat. Jangan juga kita menasihati orang lagi kuper, orang lagi mabok. Laju mah, saudara-saudara, menurut Islam nggak boleh. Ya nggak bisa begitu. Jangan maker mabok saudara-saudara. Nu aya diajak dulu turun. Sama itu mah kita lagi panas-panasnya kerja, datang jelema, salat mah kudu awal waktu. Eta lamun teu dipadek jeung palu bege kurang. Iya kan? Kurang keur panas-panas kene, keringatan segala macam. Aya jelema datang, salat mah kudu awal waktu, ka masjid tunggu sepuh, eta mun teu ngajak lulut ge geus eta. Jadi kudu aya tempatna, kudu aya waktuna. Beda dengan orang mah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, menasihati dengan kesabaran. Tak dengan kesabaran, orang kudu sabar. Ngahareupan jamaah nu model kieu kudu sabar. Kudu sabar Idrus ngahareupan pengajian model kitu mah. Sabar beteng beak teh. Sabar bae. Nek duaan teh tiluan teh opatan terus bae ngaji. Ada gemuk ya rasur. Dewekan. Innalillahi. Aduh pindah we ka dieu ge ngajina. Teruskeun we ngaji mah. Sabar. Tapi itulah lagi-lagi saudara-saudara ya. Kadang-kadang pan orang masuk kita. Ustaz, sabar mah aya batasna cek saha. Nu disebut sabar aya batasna teh jelema nu can paham kana agama. Tapi lamun geus paham kana agama mah nabi bisa berhasil. Sakabeh nabi berjuang eta karena sabarnya luar biasa. Alhasil ini yang bisa kita rasakan. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi diuji oleh Allah, hartanya habis. Budak sahayanya juga habis. Hartanya habis, kemudian diberikan penyakitnya bukan sembarang penyakit, nggak bisa disembuhkan. Orang-orang di sekitarnya bisa bau karena penyakitnya, sampai istri dan anaknya pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sabar. Alhasil dengan sabar itulah Nabi Ayub alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Sama dengan saudara-saudara kita, Babe Saru sedang diuji dengan penyakit. Anaknya Dina juga seperti itu. Semua
Saya orang tua, si Medi orang tua di Jawa, sama. Semua kita. Terakhir yang baru-baru ini, motor satu-satunya dipaling orang. Sabar. Sabar baik. Lamun bisa menggadekeun eta STN kana. Sabar. Allah punya rencana lain. Saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulan ya daripada surah Al-As ini, terutama ini artinya saudara-saudaraku sekalian, di mana saat kedeng di orang bakal menghadapi Ramadan. Jadi lamun ngabaca surah ieu lamun dewasa. Jadi caranya lamun saya terkadang itu diwasalnya dari bismillah. Lamun saya Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau saya. Jadi lamun bismillah dipisah enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, boleh. Jadi murattal baik. Murattal. Ya, itu diperbaiki bacaannya ya. Karena meskipun bacaan surah Al-Quran itu sunnah ya, tapi sunnahnya bukan sunnah yang lainnya, sunnah muakkadah. Hati-hati, jangan mentang-mentang punya anggapan sunnah iya kena naon salah ya, enggak begitu. Jangan, tetap harus diperbaiki. Cuman memang enggak gampang, saudara-saudara, enggak gampang, sulit, susah. Komo lamun urangan saukur hafal doang tinyaho kana hurufna, ini yang bahaya ya. Hafal doang tapi begitu ngebuka Qur'annya enggak ngerti hurufnya. Sama seperti rukun syahadat kemarin doang. Hafal eta rukun syahadat nafasnya, tapi begitu dibuka lafadznya suruh dibaca syahadat nggak bisa. Belum sempurna itu syahadatnya. Sama dengan ini. Maka saya simpulkan surah Al-As ini dia termasuk surah Makkiyah yang diturunkan di Madinah, cuma 3 ayat. Tapi terkadang 3 ayat ini juga orang pabuliut ya. Malah kadang-kadang surah At-Tin lumpat kana wal asri. Surah wal asri lumpat kana At-Tin. Cara ngebacana murattal bae lamun murattal. Tapi lamun di salat artinya di salat wajib. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nanti ngulang lagi dari illa. Illallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Begitu ya. Mudah-mudahan aya manfaatna keur urang kabehan. Sebab Al-Qur'an mah kajen teuing artina dibaca ku jelema-jelema nu geus paham, dibaca ku jelema nu can paham. Lebih-lebih dibaca kuno paham, maka pahalanya adalah per huruf. Per huruf, saudara-saudara. Bayangkan coba tina tahun, tina bismillah sampai watawassaw bisabr. Hitung eta huruf eta dina surah sabaraha. Geus sabaraha kebaikan ku urang anu diperbuat penting ieu. Luar biasa dalam Al-Qur'an. Ya. Hadirin rahimakumullah jamaah semuanya. Mudah-mudahan orang kabehan dijadikan manusia-manusia anu betul-betul artinya ngadawabkeun kana Al-Qur'an ya. Karena sebab dengan ngadawabkeun Al-Qur'an insyaallah orang bakal dituntun ku Al-Qur'an deui ihdinas siratal mustaqim. Allah a'lam bimuradih. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.